Cuman YouTube dan Google tidak soleh, sehingga dia tidak bisa mengarahkan orang. YouTube sama Google itu tergantung yang nanya. Kalau yang nanya Mu'tazilah, dia kasih Mu'tazilah. Kalau yang nanya Khawarij, dia kasih Khawarij. Yang nanya Wahabi, dia kasih Wahabi. Orang agamanya nggak ada. Agama dia siapa yang ngasih paket, itulah saudara dia. Penyemangat bagi kita juga, karena boleh jadi dari rangkaian ini masih banyak poin yang belum sebetulnya kita kuasai. Mudah-mudahan dengan materi ini kita menjadi lebih bersemangat lagi, di samping memang memberikan ilmu kepada jamaah, tapi juga kita harus mendalami lagi ilmu kita agar olahan kita dengan bumbu yang mantap tadi bisa dirasakan oleh jamaah semua. Baik, kita masih ada waktu. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada sesi kita untuk tanya jawab. Saya persilakan pada sahabat semua. Sadedin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru Ustaz Abdul Somad yang kami muliakan, para jamaah hadirin sekalian yang kami hormati, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, kepada Ustaz Qurtubi. Apa yang dijelaskan oleh Ustaz Tuan Guru barusan luar biasa. Namun dari kajian yang kami tanggap pada pagi ini, kita sekarang berada di era digital, di mana tantangan lebih berat. Yang kami hadapi sekarang itu di era digital ini mungkin semua serba canggih, Ustaz. Namun tanpa kita tidak sadari bahwa kita dihadapi dengan hal berbagai macam alat komunikasi yang sungguh menghipnotis kita dan melekat kepada kita. Ini sungguh luar biasa. Yang menjadi pertanyaan bagi saya, bagaimana cara menangkal atau menghadapi di era digital ini, khususnya kepada putra-putri kita. Sebab yang saya tahu, anak-anak kita itu kalau sudah menghadapi alat komunikasi itu, mereka lupa dengan segalanya, Ustaz. Bahkan dia lupa dengan membaca Al-Quran. Lebih banyak memegang alat komunikasi ketimbang ia membuka Al-Quran. Di era digital sekarang ini, mohon Ustaz penjelasannya, bagaimana kita menangkal atau menghadapi tantangan-tantangan di era global sekarang ini, Ustaz. Demikian. Allahumma muwaffiq lil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghadiri seminar di hotel yang bicara profesor apalah, profesor. Sudah setengah jam dia bicara, kawan saya di sebelah nanya, "Mat, kau paham apa?" kata dia. "Tidak." "Kenapa kita nggak paham?" Kata saya, "Gara-gara kita nggak paham itulah dia profesor." Terus selama duduk di situ kan boring, suntuk. Saya tengok kawan di sebelah main game, ngangguk-ngangguk ya, sibuk main game. Ustaz waktu itu apa yang Ustaz lakukan? Selama saya duduk di situ, saya mendownload 50 buku PDF. Jadi saya buat di laptop itu ada satu folder, nama foldernya Maktabah Library. Lalu di dalam folder itu saya bagi lagi akidah, fikih, usul fikih, akhlak, folder. Jadi setiap saya dapat buku, saya masukkan sini. Saya dapat buku, saya masukkan sini. Google, ada kotak, tinggal tulis saja apa kitab yang mau dicari di situ.
Yang mau dicari Mau'izatul Mu'minin, PDF, enter, dapat, download, masukkan. Mau masukkan kemana? Ke folder akhlak. Karena Mau'izatul Mu'minin ringkasan dari Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Syekh Jamaluddin Al-Qasim Ad-Dimashqi. Kenapa yang duduk di sana main game? Kenapa yang di sini mendownload kitab? Karena ada yang mau dicari, ada yang mau dicari. Maka tanamkanlah ini ke generasi kita, sehingga internet itu menjadi ladang surfing, browsing. Jadi justru waktu kosong itu dia akan terus mencari. Dulu kiai-kiai jangan baca tafsir Al-Manar, karena tafsir Al-Manar itu ditulis oleh Muhammad Abduh Rashid Ridha. Beberapanya sudah keluar dari kita yang aswaja, kata kiai. Dulu kalau kiai mengatakan gitu, maka santri-santri langsung diam. Sekarang kalau kiai mengatakan jangan baca, langsung dia tulis Al-Manar, PDF, download Al-Manar, langsung dapat. Jadi kita kasih saja pisaunya, nanti dia akan potongkan ke ayam, dia akan potongkan ke itik, kita nggak bisa mengharamkan. Haram nih handphone, nggak bisa. Coba kita lihat ketika Allah melarang sesuatu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Apakah titik? Koma. Wa qulun zurna wasma'u. Larang satu, bagi kasih dua alternatif. Kalau kita berani melarang satu, berarti kita sudah menyiapkan dua alternatif. Jangan tonton film ini nggak baik, berarti kita sudah menyiapkan dua film yang baik, Hayya dan Naruto, bukan Nusa dan Rara. Jadi kalau kita mengatakan ini jangan tonton ini, berarti sudah ada ini. Nah, tentang masalah sibuknya itu, maka kita bagi dia. Allah selalu juga membagi dua alternatif. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wa nafsi wa ma sawaha wal gadget wa ma sawaha. Wal gadget wa ma sawaha, dan wal gadget ini punya dua jalan. Fa alhamaha fujuraha, game online PlayStation, wa taqwaha, tapi di internet juga banyak ilmu pengetahuan. Kita tidak bisa melarang, kita hanya bisa mengarahkan. Setelah kita tunjukkan ini positifnya, ini negatifnya, maka nanti kita doa, Allah akan menunjukkan jalannya. Maka berapa banyak anak-anak muda justru menjadi pakar, yang mendownload, yang mengupload, yang mengedit, yang mengotak-atik video ceramah Ustaz Somad di internet itu. Siapa kalau bukan anak-anak muda yang mengerti ini? Jadi kalau ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah itu membantah filsafat, mungkinkah orang membantah filsafat nggak ngerti filsafat? Mana mungkin? Risalatu Ahlil Iman fi Raddi ala Mantiqil Yunan, punya Ibnu Taimiyah. Risalatu Ahlil Iman fi Raddi ala Mantiqil Yunan, kritik dia terhadap filsafat. Berarti dia ngerti filsafat. Dulu yang paling ditakuti filsafat, pelajari filsafat. Sekarang yang paling ditakuti gadget, pelajari al-gadget wa ma adraka mal gadget. Bagaimana pemanfaatan gadget positif? Nah, oleh sebab itu justru internet itu adalah tempat ilmu yang luar biasa. Cuman YouTube dan Google tidak soleh, sehingga dia tidak bisa mengarahkan orang. YouTube sama Google itu tergantung yang nanya. Kalau yang nanya Mu'tazilah, dia kasih Mu'tazilah. Kalau yang nanya Khawarij, dia kasih Khawarij. Yang nanya Wahabi, dia kasih Wahabi. Orang agamanya nggak ada. Agama dia siapa yang ngasih paket, itulah saudara dia. Oleh sebab itu generasi kita nggak bisa kita larang.
kita kuatkan akidahnya, kita kuatkan fikihnya, kita kuatkan akhlaknya, sehingga ketika dia buka gadget ada yang mau dia cari, penasaran dia tentang Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Apa sih kata Ustaz Adi Hidayat tentang ini? Apa sih kata Ustaz Khalid Basalamah tentang ini? Apa sih kata Buya Yahya tentang ini? Apa sih kata Ustaz Abdul Somad tentang ini? Apa sih kata? Akhirnya dia di situ malah surfing and browsing, berselancar di alam maya. Tapi kalau dia blank, tak tahu akidah, tak tahu fikih, tak tahu, itulah yang menembak musuh yang tak mati-mati itu dia. Kasih dia bekal, maka bekal itu yang akan dia kembangkan. Nah, masa pembekalan itulah pondok pesantren. Maka kita tak akan ragu, tanaman yang hijau, yang lemah, masukkan dulu ke polybed. Setelah kuat di polybed, robek polybednya, masukkan ke tanah, insya Allah. Di mana polybed itu? Pesantren. Ujung tombak pendidikan Islam, pesantren. Satu-satunya pertahanan terakhir pesantren. Karena kita tak bisa melarang anak kita, tapi guru bisa. Setelah guru ngajar di pesantren, kuatkan aqidatul awamnya, kuatkan matan takribnya, kuatkan, barulah dia akan mencari. Kalaupun nyasar, dia nyasar juga, cuman nggak terlalu lama nyasarnya. Nyasar sebentar, balik lagi. Nyasar, tahu dia jalan pulang. Wallahu a'lam bishawab. Baik.